Advan NASA Pro ini adalah salah satu smartphone terbaru dari Advan yang harganya cuma Rp1.099.000. Tapi gimana sih dengan hasil kamera Advan NASA Pro ini? Mari kita bahas di video kali ini. Hai guys, selamat datang di Motion Gadget. Di video kali ini kita akan ngebahas hasil kamera dari Advan NASA Pro. Ya, ini adalah salah satu HP terbaru dari Advan yang harganya dompet friendly. Ya, ini harganya cuma Rp1.099.000. Kalau misalnya kalian dapat harga flash sale-nya cuma Rp999.000 aja. Dengan harga yang ditawarkan, gimana sih hasil kamera dari Advan NASA Pro ini? Sebelum kita bahas hasil kameranya, kita akan bahas dulu spesifikasi kamera dari Advan NASA Pro. Nah, Advan NASA Pro ini punya 3 kamera, yang 2 kameranya itu gimmick sama sekali. Kamera utamanya punya resolusi 13 megapiksel, dan 2 kamera lagi ini cuma kamera gimmick aja. Yang penting, triple kamera. Nah, kameranya ini ditemani oleh LED flash di bagian belakangnya, dan untuk kamera depannya dia punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Nah, dengan spesifikasi yang ditawarkan, apakah hasil kamera dari Advan NASA Pro ini cukup lebih baik di kelasnya? Nah, untuk pengujian kali ini kita akan punya 2 versi hasil gambar yang HDR dan non-HDR. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk set video ini ke 1080p untuk melihat hasil yang lebih detail. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan lihat hasil kamera dari Advan NASA Pro. Oke, kita masuk ke foto yang pertama. Nah, di foto pertama ini ada foto di Stasiun Kemayoran. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini pakai HDR dan di sebelah kiri ini nggak pakai HDR, kayaknya nggak ada yang beda ya. Mulai dari keadaannya, terus juga hasil fotonya yang pucet kayak gini gitu. Tapi gue cukup impress sama detailnya sih, yang walaupun ini cukup over sharpening sih. Kalian bisa lihat nih dari gambar orang-orangnya ini, terus juga tulisan-tulisan pintu keluar, terus juga ya ini banyak detail-detail yang supaya kelihatan detail dia tuh kayak ditajem-tajemin gitu. Terus juga kalian bisa lihat nih di bagian langit-langitnya itu, aduh, ini kenapa bias cahayanya itu terlalu bikin kayak efek kayak di surga gitu. Detail sih detail, cuma overall ini ya dan mikranya kurang. Terus juga warnanya bisa dibilang pucat juga enggak, bisa dibilang gonjreng juga enggak. Tapi ya kalian lihat sendirilah gimana hasil gambarnya. Kita lanjut ke foto yang kedua. Nah, di foto yang kedua bisa kalian lihat yang di sebelah kiri masih yang nggak pakai HDR, di sebelah kanan pakai HDR. Kalau kita lihat secara langsung, emang bedanya tuh nggak terlalu beda-beda banget ya, terutama di bagian yang kelihatan banget ini ada di pohon. Nah, kalau yang pakai HDR dia bikin si daunnya ini kelihatan sedikit dibandingkan yang gak pakai HDR. Terus juga ini secara overall ya, ini gue demen sama hasil yang dijepret sih. Kalian bisa lihat ini teks yang ada di gedung ini masih kelihatan jelas, walaupun sekali lagi ini over sharpening banget sih. Tapi ya untuk hasil kamera HP 1 jutaan kurang sedikit ya, ini masih bisa diterima lah ya. Kita langsung lanjut ke foto yang ketiga. Nah, di foto yang ketiga ini ada foto gelap, dimana foto yang sebelah kanan masih yang pakai HDR dan yang sebelah kiri nggak pakai HDR. Kalau kita lihat secara kasat mata, emang kedua foto ini nggak ada yang beda sama sekali sih. Kayak apa fungsinya HDR kalau lampu atau bias lampu atau flare lampunya ini tuh masih kayak kelihatan banget gitu, kayak ganggu. Apalagi
di bagian LED yang menunjukkan jadwal kereta ini nggak kelihatan sama sekali itu tulisannya apa. Kayak ya udahlah, yang penting ada gitu warna merah. Terus untuk detail ya, kalau misalnya kita lihat sih noise-nya emang bener-bener noise banget ya, kayak banyak banget ini bintik-bintiknya. Ya bisa kita terima lah ya mengingat harganya. Terus juga detailnya ini masih over sharpening. Kalian bisa lihat di bagian gerbong kereta ini masih sedikit over sharpening, tapi ini cukup lumayan lah ya hasilnya. Ini soalnya rada gelap ya, di low light dikit. Dan untuk lampunya sih emang kayak bias atau flare dari lampunya ini masih tidak bisa diperbaiki di foto yang HDR gitu. Kita lanjut ke foto yang keempat. Di foto yang keempat ini masih di dalam ruangan. Kalian bisa lihat di sebelah kanan pakai HDR dan di sebelah kiri nggak pakai HDR. Kalau yang pakai HDR, dia sedikit lebih gelap karena dia membuat lampu yang ada di sini itu diredam sedikit. Kalian bisa lihat nih lampu yang warna biru di tengah ini. Bias lampunya ini dia digelapin sedikit biar dahan rantingnya ini kelihatan, dahan pohonnya. Terus kalau misalnya kita bilang ini detailnya sih nggak detail sama sekali. Malah kalian bisa lihat nih di meja ini noise-nya itu bertebaran di mana-mana. Ya sekali lagi mengingat harganya yang cuma 1 juta lebih sedikit. Nah sekarang kita masuk foto yang kelima. Nah di foto yang kelima ini kita nggak pakai HDR dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri aja deh. Pokoknya tuh kalau misalnya HP ini motret ngebelakangin langit ya, dia hasilnya kayak bisa lihat itu warna putihnya putih banget. Terus juga detail tetap masih over sharpening. Beda halnya lagi dengan foto yang keenam. Kalau foto yang keenam ini gue lebih fokus kepada langitnya dan membuat objek di sekitarnya itu jadi gelap. Tapi ini cukup baik sih ya. Kalau misalnya kita masih bahas detail, ini masih tetap over sharpening. Cuma gue suka aja sih untuk di tiang listrik ini detailnya. Terus juga kalian bisa lihat sendiri warna hijaunya sih masih kelihatan ya, hijau pohonnya. Terus juga di bagian atapnya noise-nya bertebaran ya. Nah selanjutnya kita masuk ke foto selfie. Kalau misalnya kita lihat foto selfie, kamera 5 megapiksel ini untuk noise-nya cukup bertebaran di mana-mana, detailnya nggak ada sama sekali. Tapi untungnya objek itu masih tetap kelihatan. Objek yang ada di depan kamera dan yang dijepret itu tuh masih tetap kelihatan. Cuma emang nggak detail ya, karena ya ini di dalam ruangan gitu. Noise-nya bertebaran di mana-mana. Terus juga ya kalian lihat sendiri hasil foto kamera depannya kayak gini. Oke, kita lanjut. Kita lihat hasil perekaman video dari Advan NASA Pro. Oke, itu adalah tadi hasil kamera dari Advan NASA Pro. Menurut gue hasilnya sih ya masih bisa ditangkap dengan baik dan ya masih bisa kita terima lah ya. Apalagi kalau misalnya kita mengingat harganya yang cuma 1.099.000, punya kamera yang masih detail aja tuh ya lumayan lah. Jadi kesimpulannya, Advan NASA Pro ini ya hasil kameranya sesuai dengan harganya dan juga sesuai dengan kelasnya, entry level. Kalau misalnya kalian demen ngedit pakai Lightroom atau Snapseed, hasil kameranya ini bisa diterima sih hasil gambarnya. Daripada hasil gambarnya itu nggak detail sama sekali, ini masih cukup detail. Jadi menurut kalian gimana hasil kamera dari Advan NASA Pro ini? Ketik aja di kolom komentar. Kalau kalian mau beli Advan NASA Pro ini, klik link aja yang ada di deskripsi, karena itu link langsung ke official store-nya Advan. Sekian aja video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe gue di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue di sebelah sini. Sekian, Dwiki pamit. Have a nice day.
Bye-bye.